Selamat pagi Bapak Ibu penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Ernawati, mahasiswa dalam jabatan gelombang kedua tahun 2024 di LPTK Institut Agama Kristen Negeri Ambon. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran Mapel Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti pada materi mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam dengan metode pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Baik. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran untuk kita bersama-sama mempelajari pelajaran baru lagi. Nah, hari ini semuanya sehat? Sehat. Semua dalam keadaan baik? Baik. Hari ini materi pembelajaran kita adalah Mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam. mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam. Ya, sebelum kita memulai, profil pelajar Pancasila. Berakhlak mulia, berpendidikan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Ya, tujuan pembelajaran kita adalah 1. Peserta didik, kalian dapat memahami kemahakuasaan Allah yang terlihat dari berbagai fenomena alam serta mensyukuri ciptaan Allah melalui perilaku hidup sehari-hari. Itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi, ya, mengumpulkan data dan memberikan contoh fenomena alam itu yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Yang ketiga, kalian dapat mengembangkan keterampilan, mempunyai keterampilan untuk bekerja sama dalam kelompok, ya, bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun laporan melalui pendekatan PJBL atau Project Based Learning. Jadi bekerja sama satu dengan yang lain sehingga bisa menghasilkan suatu karya. Nah, sedangkan ketercapaian pembelajarannya kalian dapat menjelaskan nantinya bahwa Allah itu adalah Allah yang pencipta, penguasa alam semesta, dan bahwa segala fenomena alam itu adalah bukti kemahakuasaannya. Yang kedua, kalian dapat mengaitkan fenomena alam yang dipelajari tadi dengan konsep kemahakuasaan Allah. Terus yang ketiga, kalian dapat menunjukkan sikap syukur, ya, melalui proyek yang nanti akan kalian buat, melalui proyek yang dikerjakan bersama-sama. Yang keempat, kalian dapat mempresentasikan, menunjukkan karya atau hasil proyek dari kelompok kalian dengan jelas dan percaya diri di depan kelas ini. Jadi itu yang harus kalian pahami, bahwa fenomena alam seperti hujan, matahari, gunung dan sungai, dan laut serta yang lainnya merupakan manifestasi dari kemahakuasaan Allah yang patut kita syukuri. Nah, pertanyaannya, apa yang kamu rasakan ketika melihat matahari terbit di pagi hari? Senang, bahagia dan bersyukur karena Tuhan memberikan matahari sehingga kita bisa menikmati terang dan bisa melakukan pekerjaan dan belajar. Iya, senang, bahagia karena bisa melihat matahari. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita selanjutnya, kita akan ice breaking dulu. Ice breaking dulu. Silakan berdiri. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping burung yang terbang. Tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi siap berdoa. Tak putar tangan diputar. Lung gulung gulung
terima kasih karena pagi hari ini Tuhan sudah memimpin dan menyertai kami. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan menyertai dan memberkati agar kami boleh mensyukuri kemahakuasaan Allah melalui berbagai macam fenomena alam yang terjadi dalam kehidupan kami di sekitar kami. Terima kasih, berkati pembelajaran kami dari awal sampai selesai nanti. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang memelihara hidup kami. Terpujilah namamu, haleluya. Amin. Oke, hari ini hadir semua? Hadir? Ada satu orang yang tidak hadir, Mika Yeriko ya. Tidak apa-apa, karena sakit, jadi tidak bisa hadir hari ini. Nah, sekarang kita akan memasuki dalam pembelajaran, ya. Pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang judulnya kalian dapat menyadari dan memahami kemahakuasaan Allah yang terlihat dari berbagai macam fenomena alam dan bersyukur atas ciptaan Tuhan melalui perilaku hidup sehari-hari. Kedua, lihat sini. Kedua, kalian dapat mengidentifikasi atau memberikan contoh fenomena alam yang menunjukkan kemahakuasaan Allah, bisa melalui matahari, bulan, hujan, langit, pelangi. Ketiga, kalian dapat mengembangkan keterampilan, ya, bekerja sama dalam kelompok dan menyusun laporan melalui pendekatan BJDL atau Project Based Learning. Jadi itu yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan nanti dalam tugas kita hari ini kalian akan membuat proyek atau kerja kelompok tentang mensyukuri kemahakuasaan Allah tadi dalam berbagai macam fenomena alam. Kalian akan memilih salah satu, ya, fenomena alam itu, ya, bisa seperti ini. Entah itu bulan, pelangi, matahari, ya, ataupun laut, ataupun hujan. Nanti akan kalian pilih yang akan kalian kerjakan dalam kelompok secara bersama-sama. Dan setelah itu nanti akan dipresentasikan ke depan, ya. Baiklah, sekarang kalian lihat materi pembelajarannya. Silahkan, materi pembelajarannya mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam. Apa itu fenomena alam? Fenomena alam adalah peristiwa atau kejadian yang terjadi di alam semesta yang dapat diamati atau pelajari. Fenomena alam adalah peristiwa alam yang terjadi di alam semesta yang dapat dipelajari. Bisa dilihat nggak bulan? Bisa. Bintang? Bisa. Matahari? Bisa. Kita bisa melihatnya. Yang berikutnya, Fenomena alam terjadi sebagai akibat berbagai proses alam yang melibatkan unsur fisika, kimia, dan biologi. iya. Jadi dia tuh bersifat akibat berbagai macam proses alam yang melibatkan unsur kimia, fisika, ataupun biologis. Nah, fenomena alam itu bisa bersifat seperti apa? Ada dua sifat fenomena alam. Yang pertama itu fenomena alam bersifat Seperti pergantian siang dan malam. bersifat biasa seperti pergantian siang dan Malam. Yang kedua, Luar biasa seperti bencana alam. luar biasa seperti bencana alam. Jadi kalau bencana alam itu hal yang luar biasa, ya, karena tidak selalu terjadi. Tapi kalau yang biasa itu kayak pagi, siang, ada matahari, ada bulan, hujan kan tidak terus-menerus, ya. Selanjutnya, apa itu kemahakuasaan Allah? Artinya bahwa Allah memiliki kuasa yang tidak terbatas dan Dia adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini, termasuk alam semesta dan segala fenomena. Itu
bahwa apa itu kemahakuasaan Allah. Berarti dia adalah Allah yang apa kata di situ? Allah yang memiliki kuasa. Yang berikutnya, fenomenanya yang kedua. Fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah seperti matahari, terbit, hujan, pelangi, gempa bumi dipandang sebagai tanda dari kuasa Allah dan bukti kebesaran Allah. Iya, jadi dipandang sebagai apa fenomena alam itu? Sebagai tanda kebesaran Allah. Nyari nak kalau baca ada apa-apa aja. Selanjutnya, silakan baca dulu. Glenn. Kemahakuasaan Allah berarti mengakui segala ciptaannya sebagai berbagai berkat dan anugerah dan mengagungkannya. Rasa berterima kasih kepada Tuhan dengan cara melihat keindahan alam dan fenomena alam yang terjadi. Iya, jadi bisa paham ya, mensyukuri kemahakuasaan Allah itu artinya apa tadi itu? Mengakui. Kalau mengakui berarti diucapkan melalui kata-kata atau keluar dari mulut kita. Bukan, oh ternyata hujan ini adalah bukti dari kemahakuasaan Allah. Begitu kita paham sampai di situ. Selanjutnya, ya, mengapa kita mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai macam fenomena alam? Mengapa kita mensyukuri kemahakuasaan Allah? Satu, yang pertamanya apa? Karena apa? Karena ini menunjukkan betapa besar dan tidak terbatasnya kuasa Allah sebagai pencipta dan pengatur segala sesuatu di dunia ini. Kejadian 1 ayat 1. Fenomena alam menunjukkan Berarti fenomena alam itu membuktikan bahwa Allah itu luar biasa. Ada nggak manusia yang kira-kira yang bisa seperti Allah buat seperti itu? Ada yang bisa buat matahari? Ada yang bisa buat hujan setelah itu kemarau, berganti panas, terik, hujan ada? Tidak ada. Yang bisa buat siapa? Itu menunjukkan bukti bahwa dia memiliki kemahakuasaan yang besar. Yang kedua, mengajarkan kita untuk lebih menghargai ciptaannya dan memperkuat iman kita. Allah memberikan sebagai fenomena alam sebagai bukti dan sarana untuk kita melihat kebesarannya. yang kedua tadi adalah mengajarkan kita untuk lebih menghargai. Sudahkah kita menghargai Tuhan? Sudahkah kita menghargai apa yang Tuhan berikan? Dengan ciptaan-ciptaannya kita sudah menghargai, menjaga, merawat segala sesuatu yang Tuhan berikan, ya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai macam fenomena alam? Silakan yang sebelah bacakan. Menghargai dan merawat alam. Menghargai dan merawat alam. Yang kedua, Merenungkan keindahan alam. merenungkan keindahan alam. Oh, tanaman ini hijau ini karena Tuhan. Tiga, Berdoa dan bersyukur. doa dan bersyukur. Empat, Belajar menggunakan alam dengan bijaksana. lima, Membagikan pengetahuan dan kebaikan kepada orang lain. jadi ada lima, ya, ada lima. Kenapa itu? Bagaimana cara kita mensyukuri kemahakuasaan Allah melalui berbagai macam fenomena alam. Sekarang kalian sudah mulai memahami apa itu fenomena alam. Salah satu contohnya apa? Hujan, apa lagi? Matahari, bulan, bencana alam juga fenomena alam. Apa lagi? Pelangi dan laut. Gunung meletus termasuk? Termasuk juga bencana alam, itu adalah fenomena alam, ya, yang tidak biasa, ya. Nah, sekarang kalian diberikan tugas untuk mengamati lingkungan hidup ini, mensyukuri kemahakuasaan Allah dengan berbagai macam fenomena alam. Kalian akan membuat sebuah proyek
yang membuat sebuah proyek yang menunjukkan bagaimana fenomena alam yang akan dipilih itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Jadi ini ada proyek kalian akan buat, kalian bisa pilih. Mau pilih matahari, bulan, bintang, apapun itu, tapi yang menunjukkan kemahakuasaan Allah. Nanti kalian akan buat posternya, buat gambarnya sendiri. Ini ada dikasih pensil warna, kalau bikin matahari seperti apa. Dan nanti akan kalian jelaskan mengapa bulan ini menjadi atau matahari ini menjadi fenomena yang harus disyukuri, menunjukkan kemahakuasaan Allah ya. Kalian akan buat seperti itu, silakan. Nih, kerja kelompoknya. Nah, ya boleh menggunakan internet, boleh menggunakan Android untuk mengerjakan tugas mencari data yang akan kalian buat. Kalau terus atau ketika matahari. Nanti kalian harus menyertakan penjelasan ya mengapa fenomena alam yang kalian pilih disertakan hujan ya. Mengapa hujan merupakan bukti kemahakuasaan Allah? Itu yang kelompok sebelah nanti jawabannya, penyertaannya. Kalau serta tadi apa kalian pilih? Matahari. Nanti ditulis di bawahnya mengapa matahari merupakan bukti kemahakuasaan Allah. Itu bisa dicari nanti di internet aja. Kalian bisa cari. Ya. Tenang well yang punya internet, tinggal ketik cari jawabannya. Hotspot sudah buka? Yang penting buka ini aja. Jawabannya. Iya betul. Tadi ada ditulis. Iya, tapi karena ya belum tulis. Kelompok 1 atau 2 terlebih dulu yang akan menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kelompok 2. Oh iya, kelompok 2 dulu boleh. Bisa kelompok 1, kelompok 2. Kami persilakan kelompok 2 untuk menyampaikan hasil kerja kelompoknya. Kasih jalan dulu. Perhatikan teman-teman yang di depan. Oke, konsentrasi lihat ke sini untuk memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok 1 hasil kerja mereka. Dengan suara yang lantang ya, dibacakan itu dari atas. Silakan. Kami dari kelompok Markus ingin menyampaikan hasil kami. Nama anggota Dino, Ezra, Masya, Rahel, dan Zerha. Matahari merupakan ciptaan Allah yang memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, tumbuhan, dan hewan. Karena matahari memiliki banyak kegunaan bagi tumbuhan dan merupakan ciptaan Allah. Itu hasilnya. Apakah matahari itu merupakan fenomena alam? Ya. Oke, silakan tepuk tangan. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok Markus ingin menyampaikan presentasi kami. Ya, cari suaranya. Nama kelompok Matius, nama anggota Aska, Christian, Hari, Jadi, sorry. mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai fenomena alam. Ya. Hujan adalah proses kondensi uap air di atmosfer menjadi butir air yang cukup berat untuk lari dan permukaan bumi. Maka hujan merupakan bukti kemahakuasaan Allah karena hujan merupakan salah satu bentuk diberikan Allah kepada manusia. Makhluknya. Nah, sekarang selesai. Mengapa itu kalian? Sekarang ada yang mau bertanya silakan. Ada, silakan. Yang suaranya yang tadi ya. Apakah hujan merupakan fenomena alam yang biasa atau tidak? Hujan merupakan fenomena alam yang biasa terjadi dan lagi alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti artinya hujan itu merupakan fenomena alam yang biasa ya. Nah, kalau kayak contoh bencana alam, banjir, nah itu tidak biasa, itu yang luar biasa. Ataupun gunung meletus itu adalah fenomena alam yang luar biasa. Kalau hujan ataupun matahari terbit itu termasuk dari fenomena alam yang biasa terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Oke, baiklah, tepuk tangan untuk hasil.
melalui fenomena alam ini Dia berkuasa atas hidup kita manusia, atas segala ciptaan yang diberikan kepada umat manusia. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan materi kita hari ini. Ya. Perhatikan, jadi kesimpulannya adalah mensyukuri kemahakuasaan Allah dalam berbagai macam fenomena alam adalah bahwa kita diajarkan untuk mengakui dengan mulut, dengan sikap, dengan hidup, ya, bahwa hanya Allah lah sebagai pencipta dan pengatur alam semesta. Apakah Tuhan yang menciptakan bulan? Dia yang ngatur? Bayangkan kalau diciptakan bulan oleh Tuhan terus tidak diatur, bulannya muncul terus dari siang sampai malam, dari besok pagi, nggak ganti dengan matahari. Repot kan? Nah, tetapi karena Tuhan atur, ada pagi, ada siang, bulan munculnya malam, matahari munculnya pagi atau siang hari. Nah, fenomena alam seperti matahari, pelangi, hujan, gunung, laut, dan lain-lain merupakan bukti nyata bahwa kuasa Allah itu tidak terbatas. Kuasa Allah itu tidak ada yang bisa membatasinya. Nah, menghargai, mensyukuri dapat kita lakukan dengan cara merawat alam sekitar kita. Contohnya apa merawat alam itu? Menyiram bunga, apalagi? Tidak membuang sampah sembarangan, apalagi? Tidak menebang sembarangan secara habis-habisan, artinya tidak bertanggung jawab. Nah, itu adalah salah satu bukti kita mensyukuri kemahakuasaan Allah dengan merawatnya. Berikutnya, merenungkan keindahan alam. Dapatkah kita merenungkan keindahan alam? Dapat dong. Aduh, ini pohon hijau semua. Bagaimana ya kalau seandainya gersang semua? Apa yang terjadi? Tidak ada pohon, tapi ini hijau semua. Kita bisa menunjukkan ternyata Tuhan itu luar biasa. Nah, berdoa dan bersyukur. Kita sudah berdoa? Bisakah kita bersyukur? Bisa. Dengan cara menggunakan alam ini dengan bijaksana, ya. Contohnya menggunakan alam dengan bijaksana seperti apa? Tadi menggunakan air itu dengan bagus. Artinya kalau air di keran itu jangan dibuang terus-terusan, ditutup, ya. Kalau kita kan ada sumber mata air nih, air kita, tapi jangan dibuka terus selang airnya, pipa airnya, supaya kita menggunakan dengan bijaksana. Tidak merusak lingkungan. Cara kita untuk kita mensyukuri tadi adalah dengan menjaga hidup bersih, tertib, menjaga alam, tidak sembarangan, tidak sembrono, menjadi orang yang bijaksana menggunakan alam semesta. Ya. Nah, dengan cara tersebut kita dapat memperkuat iman kita ini. Kita jadi orang yang patut hidup bersyukur. Kita menjadi orang yang hidup dalam kehendak Allah. Apa yang dalam hidup dalam kehendak Allah tadi? Yaitu tadi, dengan kita menjadi orang yang hidup dalam bijaksana, menggunakan alam dengan bijaksana. Itu tadi yang diinginkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu anak-anak, mulai hari ini belajarlah kita menjadi orang-orang yang bisa bersyukur, pandai mensyukuri apa yang Tuhan sudah kasih dalam kehidupan kita. Hari ini kalian ada tugas, silahkan buka dari Androidnya, sudah dikirimkan tugasnya untuk di situ menuliskan satu hal yang kalian syukuri tentang ciptaan Tuhan setelah mengikuti pelajaran ini. Ya, tadi? Iya, langsung iya. Ya, dikirim di sini. Banyakkan satu. Iya, tulis di sini ya. Kalau sudah boleh ke sini untuk menyampaikan hasil kerjanya. Saya akan hal yang saya syukuri. Hal yang saya syukuri pertama, hal ini menunjukkan betapa besar dan tidak terbatasnya kuasa Allah sebagai pencipta dan pengatur sebagai sesuatu di dunia ini. Kejadian 1 ayat 1, fenomena alam adalah bukti nyata karya Allah yang luar biasa. Tepuk tangan. Terima kasih, kalian sudah menyampaikan.
Silakan kumpul tugasnya. Satu orang yang mengumpulkan, silakan Firna. Iya. Ada yang mengumpulkan? Ada. Kumpul sini. Kumpul. Kumpul. Iya kok. Oke, baiklah anak-anak. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita. Kalian sudah menyelesaikan tugas kelompok kalian dan sudah menjawab soal yang diberikan setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Apakah menurut kalian pembelajaran kita hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Bermanfaat? Bermanfaat. Apakah ada ilmu yang didapatkan? Ada. Contohnya, kalian mengerti tentang apa? Kemahakuasaan Allah. Melalui apa? Melalui berbagai macam fenomena alam. Sebab itu, pembelajaran kita sudah akan diakhiri. Kita akan menyelesaikan pembelajaran hari ini. Kita akan tutup dalam doa yang dipimpin oleh salah satu murid untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Iya. Ajak teman-temannya dari sedikit ke sini. Dari saudara. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu dalam belajar kami hari ini. Tolonglah kami Tuhan agar selalu bersyukur untuk semua hal yang Tuhan ciptakan melalui berbagai fenomena alam untuk memenuhi dan melengkapi kehidupan kami sehari-hari. Tolonglah kami dapat menghargai dan bersyukur dengan cara menjaga dan merawat alam ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baiklah, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Selamat pagi. Pagi. Dan